Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini pemirsa, sejak tahun 2009, catat 2009 tuh pertama kali saya pelihara lele secara serius ya, secara ternak. Kalau iseng-iseng aja ya di tahun 2009 itu, setelah saya mempelajari ya, kebetulan waktu itu saya bikin buku. Saya kan penulis ya, basicnya penulis. Saya bikin buku tentang lele, tentang apa semua. Di situ saya mempelajari orang-orang tua kita nih di daerah saya tuh, orang-orang tua daerah saya, peternak-peternak lele yang ibarat kata kolot bahasanya gitu ya. Saya pelajarin kenapa sih mereka ini selalu panennya itu nggak sesuai matematika. Catat, kenapa hasil panennya nggak sesuai matematika. Contoh begini, kita masukin umpama 10.000, catat, masukin 10.000, 3 bulan panennya sekilo isinya 7 atau 6 atau 7. Kenapa jumlah ikannya itu, jumlah kilonya itu jauh panggang daripada api? Artinya gini, kalau dapatnya cuma 800 kilo, 8 kintal, 800 kilo, berarti kan 8 kali 7 itu sekitar 60 sekian lah, anggaplah. Bukan 60 sekian, 6 ribuan lah. 6 ribuan ya. 8 kali 7 itu 56. Iya, 5.600 lah, 8 kali 7 kalau. Iya, 8 kali 7 itu 5.600. 5.600 ekor. Artinya ada kehilangan, nih kita case aja ya. Case waktu awal pertama saya beternak nih seperti ini. Saya berpikir nih secara matematis, ya biar seperti ini saya tuh ternak itu, apalagi anak muda zaman sekarang, ternak itu taktis. Masukin A, B, C, D, dihitung secara taktis. Nah, saya juga gitu. Kalau kita masukin 10.000, kenapa mereka panennya cuma 5.600? Kemana yang 4.400-nya? 4.400-nya kemana? Itu yang saya pelajarin tuh. Dulu nih, tahun-tahun 2000-an, tahun-tahun 90, 2000-an, umumnya, Bang, kalau naruh 10.000 ekor lele panennya berapa? Ya dapat 800 kintal lah. 800 kintal, dapat 8 kintal. Jadi bahasanya seperti itu. Nah, itu saya pelajarin, timbul. Nah, berarti harus begini nih. Versi saya, lele itu saya pelajarin, lele itu kanibal. Yang besar makan yang kecil. Satu, kanibal. Yang kedua, lele itu besarnya nggak pernah rata. Artinya karena walaupun dimasukinnya ukuran rata, pertumbuhannya itu nggak pernah rata. Artinya poin nomor 1 itu akan terjadi, ngerti ya? Karena dia nggak rata pun. Nah, dua hal ini, pertumbuhan nggak rata dan kanibal ini mungkin ya, saat itu saya berpikir mungkin penyebab 4.400 ekor itu yang hilang. Saya berpikir seperti itu. Lalu dapatkan indukan berkualitas siap pijah 1 paket, 2 betina dan 1 jantan, serta ebook tutorial memijahkan secara alami dan semi alami. Insya Allah berhasil, anti gagal. Itu saya berpikir mungkin penyebab 4.400 ekor itu yang hilang. Saya berpikir seperti itu. Lalu untuk menanggulangi hal seperti itu, saya tes, masukin 10.000, saya sortir nih. Biasanya orang itu sortir cuma 2 kali. Si petani-petani zaman dulu nih, zaman sekarang juga masih banyak yang praktekin. Lele disebor di empang, sortir cuma 2 kali. Kadang nggak ada yang sortir. Yang sortir 2 kali itu biasanya sortir sangkal sama sortir panen. 2 kali aja. Tapi biasanya cuma sortir panen aja. Kalau zaman dulu orang-orang ternak tuh cuma di empang gede taruh. Kalau sekarang kan enggak, sudah di kolom-kolom bulat, sudah di kolom terpal beton, udah rada pinter. Kembali lagi ke masalah sortir. Ide saya waktu itu harus sortir. Karena apa? Kalau sortir itu berarti meminimalisir ukuran yang tidak seragam. Ukuran yang tidak seragam tuh diminimalisir. Tapi akibatnya kita harus punya penambahan kolom. Karena udah kita sortir, ukurannya udah kecil yang ini, sedang yang ini, gede yang ini. Ini kan nggak mungkin kita gabung lagi di kolom yang sama. Berarti kita harus pindah-pindah kolom. Harus ada kolom-kolom lain tambahan. Itulah waktu awal dulu tuh. Akhirnya karena hal seperti itu saya mendapatkan pembantahan, dicela, diejek. Apalagi ngejek orang tua dulu ya. Bahasanya udah bukan bahasa normal lagi. Tong katanya. Saya inget banget. Tong, ingus dulu katanya, lap, ingus katanya. Anak ingusan gitu bahasanya. Ingus dulu, lap, baru ngajarin orang lele. Digituin tuh ya. Gue yang udah bangkotan diajarin lele disuruh sortir. Emang gue nggak ada kerjaan lain katanya. Satu, emang gue nggak ada kerjaan lain. Yang kedua, emang nyortir lele gampang. Empang segitu gede,
dikuras airnya, diserogin atu-atu gitu, diserogin, disortir lagi. Emang kagak nyita waktu? 3 tuh waktunya, wah pokoknya segala macam lah. Tapi saya tetap kekeh. Saya tetap kekeh nih. Saya kekeh, pokoknya lele harus sortir, lele harus sortir, lele harus sortir. Di percobaan itu hasilnya adalah lele yang saya panen itu 1,2, 1,1 lah, 1,1 ton. 1,1 ton. Iya, karena saya waktu itu masih belum banyak ilmu, belum banyak skill. Jadi dapat 1,2 lah, anggaplah selisih dikit sih. 1,1 sekian. Anggap 1,2 lah. 1,2 itu kalau kita hitung sekarang, anggap lele saya itu sekilo 7. Walaupun waktu itu saya pisah-pisah gitu ya. Ini panen kan nggak serentak. Nih panen saya catat sekilo 7. Ini panen sekilo 7 saya catat. Dari 10.000 saya panen 1,2 ton. Artinya kalau dikali 7, satunya aja 7.000 ekor. Duanya aja 1.400. Berarti lele yang saya masukin 10.000, yang saya panen 8.400. Paham ya? 8.400. Nah, di situ saya berprinsip lele harus sortir 2 minggu sekali, meminimalisir ukuran tidak seragam, meminimalisir kanibal, harus sortir. Itu cikal bakal pertama saya seperti itu. Jadi, dan itu saya selalu ngajarin teman-teman. Sejak saat itu saya rutin ngajarin sortir, saya galakin dimanapun tempat sortir. Walaupun untuk keluar dari paradigma pemikiran waktu capek, emang gak ada kerjaan apa semua, tapi akhirnya orang-orang tua mulai paham. Iya juga ya, 800 kilo sama 1.200 kilo bedanya 400 loh, bedanya setengahnya loh. Jadi capeknya kita masih ada setengahnya lagi loh. Nah, akhirnya tuh lambat laun kemari sortir mulai banyak. Tapi saya nggak bilang itu dari ini saya ya. Ini saya cerita emang bawelnya saya. Perjuangan saya untuk setiap peternak lele saya sortir ya di situ. Tahun 2009 saya baru memulai. Sebenarnya sih sortir udah banyak. Ya kalau orang jualan bibit, jualan apa kan, kalau dagang harus sortir. Tapi yang menggalakkan sortir lele seminggu sekali saya ngomong begini real fakta, karena saya kemana-mana dicaci sama, apalagi kalau kita ke daerah-daerah peternak lele yang senior, yang udah tua-tua, nyepelein, halah orang kota kebiasaan ngomong katanya kita disuruh sortir, emang gampang nyortir lele gitu kan ya, nih pinggang pada penyok, pada bungkuk gitu ya. Gitu ya pemirsa ya, itu ini cerita saya real tentang kenapa lele harus sortir. Ini jawabannya, ini jawabannya ya, ini cikal bakalnya, asal usulnya lele harus sortir, ini dia. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau mau masuk grup Kaisar Lele boleh chat saya masukin. Kalau mau apa-apa pokoknya di chat aja lah, di konten seperti ini. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.